Masa awal, hunian Austronesia dan peradaban sungai. Wilayah Kalimantan Barat sudah dihuni puluhan ribu tahun lalu oleh masyarakat Austronesia yang hidup di sepanjang sungai, terutama Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Mereka hidup sebagai pemburu, peladang berpindah, serta mengembangkan budaya rumah panjang, rumah betan, dan seni ukir khas Dayak. Masa kerajaan-kerajaan abad 12-18, Kalimantan Barat berkembang menjadi kawasan perdagangan penting di pesisir dan sungai besar. Kerajaan-kerajaan besar, Kerajaan Tanjung Pura, kerajaan tertua dan terbesar yang disebut dalam naskah kuno seperti Negara Kertagama tahun 1365. Pusat kekuasaannya berpindah-pindah, Matan Sukadana hingga ke Ketapang, berpengaruh terhadap politik dan perdagangan maritim. Kerajaan Sukadana, Kerajaan Matan, kuat pada abad ke-14-17, banyak menjalin hubungan dagang dengan Jawa, Melayu, hingga bangsa Eropa. Kesultanan Sambas, berdiri abad ke-17, menjadi pusat perdagangan internasional, serta punya hubungan dekat dengan Kesultanan Brunei dan Johor. Kesultanan Pontianak tahun 1771, didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Pontianak berkembang cepat menjadi kota pelabuhan perdagangan internasional, terutama lada, emas, dan hasil hutan. Kerajaan-kerajaan lain, Sanggau, Landak, Sintang, Sekadal, Melawi, Mempawah, semua memiliki struktur adat kuat dan hubungan regional luas. Masa penjajahan Belanda, Belanda mulai masuk kuat pada abad ke-18 dan 19. Lewat perjanjian politik dan tekanan militer, Belanda menguasai sebagian besar kerajaan di Kalbar. Penguasaan jalur dagang lada, emas, dan rotan. Peperangan lokal melawan pasukan kolonial. Penetapan kontrol administratif di Pontianak, Sambas, dan daerah pedalaman. Masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945. Ini adalah masa paling kelam dalam sejarah Kalbar. Peristiwa paling tragis, peristiwa Mandor-Mandor Affair tahun 1943-1944. Lebih dari 20.000 orang, termasuk para raja, bangsawan, tokoh agama, dan intelektual Kalimantan Barat, dibunuh oleh militer Jepang. Ini menyebabkan runtuhnya struktur kerajaan lokal karena para sultannya banyak dieksekusi. Kalimantan Barat pada masa kemerdekaan. Setelah proklamasi tahun 1945, Kalbar termasuk wilayah yang bergolak. Tahun 1947-1949, Belanda mencoba kembali melalui politik federal, membentuk Daerah Istimewa Kalimantan Barat dalam Republik Indonesia Serikat 1950, bergabung secara resmi ke dalam NKRI setelah RIS dibubarkan. Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat tahun 1957. Pada 1 Januari tahun 1957, Kalbar ditetapkan sebagai provinsi sendiri, dengan Pontianak sebagai ibu kota. Konflik-konflik sosial tahun 1962-000, Kalimantan Barat memiliki sejarah konflik etnis karena keragaman penduduk. Beberapa konflik yang pernah terjadi, konflik Dayak Madura tahun 1990-an tahun 2001, ketegangan antar komunitas pedalaman dan pesisir. Pemerintah dan tokoh adat kemudian memperkuat rekonsiliasi, hingga kondisi stabil kembali. Kalimantan Barat masa kini. Kini Kalbar dikenal sebagai wilayah multi-etnis Dayak, Melayu, Tionghoa, Jawa, Bugis, Madura. Kaya sumber daya alam, hutan, tambang, perkebunan, dan perikanan. Rumah sungai terpanjang Kapuas dan danau terbesar Danau Sentarum di Indonesia. Memiliki peninggalan kerajaan, masjid bersejarah, dan budaya Dayak yang unik. Pontianak menjadi kota terbesar dengan Tugu Katulistiwa sebagai ikon dunia. Kalimantan Barat memiliki sejarah yang sangat panjang. Dari peradaban suku-suku sungai, kerajaan besar, tragedi Mandor, perjuangan kemerdekaan, hingga menjadi provinsi yang damai dan multikultural.